Survei mengatakan banyak yang nonton tapi lupa untuk subscribe. Jadi jangan lupa subscribe dan like jika suka. Serta unlike saja jika tidak suka. Oh iya, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton! Oke, kita lanjutkan kembali dalam pembahasan dasar notasi balok ini. Tadi sudah membahas sampai not seperempat ya, Rian. Nah, kita lanjutkan ya. Ada berapa? Tiga lagi ya? Tiga lagi ada ya. not delapan, seper 16 dan 32. Ya. Nah, kita bahas not seper 16 nih, Pak Rian. Seper 8 ya, sorry. Seper 8. Seper 8. Sebenarnya ini kalau yang senang matematik sebenarnya sama saja, dihitung dari atas 4, kemudian 2, 1, setengah, seperempat, seperempat, sebenarnya sama saja. Kelipatan ya. Kelipatan. Jadi bentuk notnya itu seperti yang tadi, hanya saja dikasih bendera. Enggak ada bendera. Benderanya. Jadi ini kepala not, ini tangkai not, ini benderanya 1 untuk yang seper 8. Kemudian nilainya ini setengah ketuk. Oh, setengah ketuk. Sebelum kita kasih contoh, kita balik lagi ke tadi istilah yang sering saya gunakan, turun naik. Kalau tadi kan turun naik 1 itu berarti tam. Nah, sekarang mudahnya seperti ini. 1 itu kita hapus dulu yang ini ya. Nah, ini 1 ketuk artinya. Kemudian dibagi 2. Nah, ini setengah, ini setengah. Sama dengan 1 ketuk sama. Artinya setengah ketuk ini ya dibagi dari 1 ketuk ini gitu. Jadi kalau dari prakteknya seperti ini. Tadi kalau turun naik ta. Sekarang si turun naik ini ketika turun bunyi, ketika naik bunyi. Jadi secara tesis dan arsisnya bunyi. Jadi ta. Jadi kalau tadi yang 1 ketuk bunyinya hanya ta, sekarang ta. Jadi seperti itu. Berarti dalam 1 ketuk ada 2 bunyi. Ada 2 bunyi. Oke, kita sekarang langsung contohkan saja. Istirahatnya tandanya seperti ini. Oh, tanda istirahatnya. Nah, kalau misalkan gimana Pak, dalam 1 ketuk ada yang istirahat, ada yang bunyi. Oke, sekarang kita pakai yang ini dulu nih ya. Kita pakai yang ini. Artinya dalam ketika turun dan naik, pas turunnya bunyi, naiknya diam. Ini diamnya, istirahatnya nilainya sama, setengah. Misalkan ta kosong. Ketika naiknya tidak bunyi. Atau sebaliknya, istirahat dulu, baru bunyi. Ini nilainya 1 ya, ini setengah, ini setengah. Berarti ketika turun diam, ketika naik dia bunyi, berarti tam. Oh, di atas. Persis, seperti itu. Kita contohkan not setengah. Kalau kita pakai not setengah semua seperti ini, berarti itu digabung. Not setengah kalau ada berdampingan seperti ini, sebenarnya bisa saja seperti ini, tapi dalam aturannya banyak yang disatukan. Ini tuh sama dengan digabung. Nah, ini benderanya 1. Jadi seperti ini bentuknya. Ini sama bunyinya tam. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba masukkan seperti ini. Kita masukkan not seperempat. Kita masukkan not seper 8. Kita masukkan seper 8 tanda istirahat. Ada istirahatnya. Tanda istirahat boleh kita masukin ya. Kita masukin lagi not seper 8-nya. Ini nilainya 1. Ini 1. Ini 1. Oh, masih kurang. Kurang 1 lagi. Kita kasih istirahat
yang nilainya Satu satu ketuk. Ini satu. Ini setengah-setengah, ini setengah-setengah ya. Sekarang kita baca berdasarkan yang sudah kita tadi pelajari yang not seperempat seperti apa bunyinya, kemudian tanda istirahatnya bunyinya seperti apa, kemudian di tanda yang not seperdelapan ini bunyinya seperti apa, naik turun bunyi, kemudian ini istirahat. Artinya berarti ketika turun dia istirahat, ketika naik bunyi. Kita contohkan ya, misalkan yang di rumah boleh sambil dicoba bareng-bareng. Temponya seperti ini. Tu, wa, ga, pat. Tam, 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 tam. Seperti itu. Jadi bunyinya di sini istirahat setengah. Kebanyakan siswa itu bermasalah ketika di istirahat not seperdelapan. Di sini banyak masalahnya di sini. Mereka kebingungan ketika ada tanda istirahat yang setengah. Padahal secara teori sebenarnya sama saja gitu. Artinya yang penting mereka paham teori tesis arsis, pasti paham kok. Pasti paham. Jadi tinggal istilahnya ini bunyi yang di mute. Jadi artinya kalau misalkan mau dibunyikan tam-tam, diistirahatkan not depannya tam, atau dibalik tam, cuman di mute aja sebenarnya, di mute aja, tidak disuarakan, diam. Jadi seperti itu. Itu not yang seperdelapan. Sekarang 1/16 ya. 1/16. Berarti benderanya ada 2 ya? Benderanya ada dua nih. Notnya sama, hitam, ada tangkainya, benderanya kurang lebih seperti ini ya. Saya bikinnya biasanya seperti ini, walaupun biasanya ada bervariasi lah. Ini nilainya, kalau tadi setengah ketuk ini seperempat. Sekarang seperempat. Nah artinya dalam satu ketuk ini, satu ketuk sama dengan 4-nya ini misalkan kita bikin. Nah ini tuh sama dengan satu ketuk. Jadi ini kan seperempat nih. Ya. Kalau di matematika ini seperempat sama dengan 1. Ini 1/4-nya seperti ini gitu. Tadi not seperempatnya. Jadi dalam satu ketuk, kalau tadi yang not seperdelapan bunyinya hanya ta. Kalau ini berarti kita bagi 4 dalam satu ketuk. Ada 4. Ada 4. Kalau tadi kan jatuh bunyi tam, naik bunyi tam. Sekarang jatuhnya dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Karena dia ketika jatuhnya 2, naiknya 2. Jadi tam, 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 tam. Jadi seperti itu. Jadi dalam satu ketuk itu ada 4 bunyi. 4 bunyi. 4 bunyi dari not 1/16 ini. Jadi kalau misalkan temanya segini, kalau pakai not yang 1/8 tadi, tam, tam. Tam, tam. Kalau kita pakai not yang ini berarti tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Atau tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Sama. Dengan tempo yang sama. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Tu, wa, ga, pat. Jadi seperti itu sama. Pakai istirahat gak? Pakai istirahat. Nah, Istirahatnya. di sini makin bingung. Biasanya siswa kewalahannya di sini. Walaupun tadi not setengah udah agak bingung, tapi kalau yang senang hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan jeng baturan ya, kan? Hitung berhitung. Istirahatnya sama seperti tadi, tapi benderanya 2 juga. Ini artinya istirahatnya sebanyak 1/4 ketuk. Sekarang kita masukin dalam satu ketuk dulu aja ya. Kita bahas. Nah sama seperti tadi prinsipnya. Bendera 2 ini ketika digabungkan sama 1, 2, 3, 4. Pakai tangkai benderanya 2. Ini tuh sama dengan satu ketuk. Karena terdiri dari not 1/4 ada 4. Nah not 1/4 ini ketika dibunyikan tadi ta 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 ta. Sekarang coba kita hapus di sini. Kita masukkan istirahatnya. Nah, berarti yang bunyi hanya 2, 3, 4. Berarti pas turun pertama mati dia. Diam kan ya. Jadi wagapat, wagapat. Tam tam tam, tam tam tam. Berarti satunya tidak bunyi ini ya. Kalau saya gambarkan yang tadi 4 kali tam tam tam, tam tam tam, tam 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 seperti itu. Sekarang kita pindah ke 2. Di sini kasih istirahatnya. Yang di 2. Sama saja prinsipnya. Kita coba lagi yang tadi. Tam 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 tu
ga, pa, tu, ga, pa, tu. Ya, seperti itu. Kita pindah lagi ke yang selanjutnya. Sama juga. Jadi yang bunyi hanya 1, 2, dan 4. 4. Tu, wa, pa, tu, wa, pa, tu, wa, pat. Tiganya kosong. Tu, wa, pa, tu, wa, pat. Nah, begitupun di akhir. Sebenarnya sama saja semuanya ya. Biar kita kasih contoh aja sekalian. Tua, tua, ga, tua, ga, tua, ga, tua, ga. Sebenarnya mirip triol ya. Mirip. Mirip triol. Walaupun berbeda gitu ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Not seper-16 biasanya digunakan di alat-alat perkusi banyak ya, menggunakan not seper-16 seperti ini atau not seper-8 yang seperti tadi. Sekarang kita masukin dalam satu ruas birama not yang seper-8 tadi. Oh iya, saya lupa. Ini ketinggalan. Biasanya ada juga di depan not itu suka ada titik, Pak. Nah, itu maksudnya apa tuh? Nah, ini titik ini dia itu menggambarkan nilainya. Dia juga bernilai, bukan sekedar hanya pajangan saja. Dia nilainya setengah dari not yang ada di depannya. Ketika not ini misalkan nilainya berapa tadi? 1 ketuk. Berarti nilai ini setengah dari depannya. Artinya setengah. Berarti nilai dari sini 1,5. Pinter, itu siapa ya tadi yang jawab ya? 1,5. Ya, jadi nilainya 1,5. Jadi ini bisa digunakan, divariasikan dengan not yang tadi. Kita contohkan seperti ini ya. Ini not seperempat, kita kasih titik. Kemudian kita kasih not seper-8 yang ada benderanya. Kemudian kasih tanda istirahat deh. Kemudian kita masukin not per-16. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya, ini 1,5. Ini setengah. Ini 1. Ini 1. Ini seperempat, 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 seperempat. Ini dalam satu bar sudah ada 4 ketuk. Teman-teman di rumah bisa kita coba ya. Ini artinya yang tadi barusan dibahas sekali. Ini artinya nilainya setengah dari not yang ada di depannya. Kalau misalkan notnya not setengah, berarti ini nilainya setengah dari nilai ini. Ini nilainya berapa tadi? 2 ketuk. 2 ketuk. Ini berarti setengah dari 2. 1. Artinya ini 3 ketuk. 3 ketuk. Nah, sekarang kita bunyikan yang ini ya. Kita variasikan antara not seperempat, not seper-8, not seper-16. Tanda istirahatnya dari not seperempat. Bacanya seperti ini. Tam tam. Tam 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 tam. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi kita bunyikan, ini 1,5 artinya prinsipnya sama. Prinsip 1 ketuk tadi berarti kan naik, turun, naik. Kalau 1,5 berarti kasih turun lagi sekali. Naik, turun. Nah, turun, naik, turun. Kemudian nanti not per yang ininya dibunyikan lagi. Sekali lagi kita contohkan ya. Tam tam, tam 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 tam. Jadi seperti itu. Berarti not setengah yang kedua itu berarti posisinya di atas. Ini posisinya di atas. Jadi di atas. Di atas. Jadi ini tuh istilahnya masuk ke sini. Jadi setelah dia turun langsung dibunyikan lagi arsisnya. Jadi ini tesis, arsis, tesis. Tesis, arsis, tesis. Dan ini masuk ke arsis lagi. Berarti yang kedua bukan di tesis. Bukan. Di arsis. Bukan berarti setiap nada ini selalu di tesis. Ada kadang seperti ini kasusnya. Atau dipakai istirahat misalkan di sini sama halnya. Jadi seperti itu. Seperti 32 sepertinya sama. Sama saja, kelipatan berarti ya? Kelipatan, jadi artinya nanti dalam satu ketuk ini, kalau ini 4 itu dia jadi 8. Jadi 8. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam. Sebenarnya sama saja prinsipnya seperti itu. Cuman dalam musik-musik sederhana itu jarang digunakan. Paling yang banyak digunakan ya not-not seperti ini saja. Ini pun ya jarang juga sih sebenarnya. Nah, Pak Rian, kalau sekarang cara penerapan di garis paranada. Oh iya betul. Nah ini. sekarang tadi kita bahas mengenai bentuk dan nilai not ya. Kita mudah-mudahan yang sedikit ini sudah dipahami oleh teman-teman dan siswa-siswa di rumah. Sekarang kita bagaimana sih caranya kalau sudah paham bentuk dan nilai not ini, kemudian kita terapkan di yang tadi, yang sudah kita bahas di awal, kunci G, garis paranada, garis birama seperti apa gitu. Nah, kita sekarang buat lagi garis birama terdiri dari 5 garis dan 4 spasi.
Kita buat saja treble clef ya. Di kunci G, di kunci G. Kita sekarang untuk lebih mudahnya main di nada dasar C natural saja. C natural. Namun sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Pak Parwa sebelum kita lanjut. Benar. Pak Rian, sambil istirahat aja ya. Oke, siap. Teman-teman di rumah nanti kita lanjutkan lagi. Ya, lanjutkan lagi di sesi berikutnya sambil kita istirahat dan mungkin ini ada jeda pariwara. Oke, selamat lanjut lagi nanti. Baik, setelah jeda pariwara tadi kita lanjutkan lagi ya Pak Rian. Siap Pak Parwa. Tadi sudah membahas tentang bentuk dan nilai not di not balok ya. Yeah. Nah sekarang Pak Rian, bagaimana caranya menerapkan bentuk not tersebut dalam garis paranada? Oh iya, nih. tadi di awal kita sudah membahas garis paranada, kemudian bentuk dan nilai notnya seperti apa. Sekarang bentuk yang not tadi kita masukin ke garis paranada. Ya. Oke. Saya sudah membuat ini. Di sini sudah ada kunci G lagi-lagi yang sering digunakan treble clef. Di sini kita tidak membahas tentang birama dulu. Artinya tidak membahas tentang 4/4, 3/4. 3/4 Nah, ya. kita hanya menempatkan si not tadi posisinya di mana saya sih yang benar gitu. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, garis paranada itu terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Artinya not-not yang sudah tadi kita pelajari itu letaknya harus ada di 5 garis tersebut atau di 4 spasi tersebut. Tidak boleh di yang lain-lain. Pak, gimana kalau misalkan ada di luar garis yang kelima? Nah, nanti ada garis bantu. Nah, Garis seperti bantu. ini misalkan. Ini tangga nada C mayor. Kita dicek dulu ya. Tangga nada C mayor. Nah, ini posisi si C ini ada di luar 5 garis paranada sebenarnya. Ada di garis bantu yang pertama, makanya disebut garis bantu yang garis seperti ini. Kalau nadanya makin rendah lagi, misalkan ada lagi nanti garis bantunya yang kedua, begitupun nanti ke atas. Jadi posisi C ini ada di garis bantu yang pertama. Kemudian posisi D ada di garis di bawah garis pertama. Posisi D ada di bawah garis pertama. Kemudian posisi E itu ada tepat di garis pertama. Tepat di garis pertama. Kemudian F itu ada di spasi pertama. Spasi pertama. Jadi nanti kalau bikin notasi atau pakai aplikasi itu nanti bentuknya ini ngisi penuh ya. Ngisi penuh di antara spasi ini. Jadi nggak bikin setengah gini. Jadi full mengisi spasi yang ada. Kemudian lanjut di posisi G ini ada di garis kedua. Kemudian si A ini ada di spasi kedua. Kemudian si B ini ada di garis ketiga. Kemudian C ada di spasi ketiga. Nah, sebenarnya ini bisa naik lagi. Saya contohkan si ini karena ini yang disebut dengan 1 oktav. 1 oktav itu nada dari C1 sampai ke C2. Ini bisa dilanjut lagi. Misalkan dari C mau ke D lagi sini. Nah, ini bisa naik lagi. Ini posisinya ke oktav selanjutnya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan tadi kan ada tangkai-tangkainya, penerapannya seperti apa? Nah, ini kita tidak berbicara nilai not ya, lagi-lagi hanya penempatan. Jadi ini hitam di sini bukan berarti ini nilainya not per 4. Jadi hanya penempatan notnya saja dulu. Nah, untuk tangkai not itu biasanya untuk tangkai di atas seperti ini dia batasnya sampai garis ketiga. Garis ketiga ya. Nah, ini posisinya masih di garis kedua masih. Nah, ini bisa ke atas, bisa ke bawah mulai dari garis 3. Jadi kalau mau ke bawah dia seperti ini.
bisa juga ke atas. Di depan ya? Iya di depan. Jadi kalau posisi si C udah pasti nggak bisa ke atas, karena di posisinya di atas garis ke 3, jadi posisinya ke bawah, selanjutnya ke sana seperti itu. Jadi penempatan tangkainya seperti itu. Jadi untuk penempatan notnya dia harus berada tepat di spasinya atau di garis paranada. Jadi seperti itu. Nah itu tadi di C ya? Di C. Di C. Nah kalau misalkan C-nya C crash gimana? Oh, misalkan C-nya C crash misalkan. Atau gini, biar lebih mudah urutannya, kita masuk misalkan tengah nada G yang ada crash-nya gitu ya. Ya. Ada crash-nya. Nah, di tengah nada G ini sering ada di atasnya Do sama dengan C. Nah, sekarang kita ganti Do sama dengan G misalkan. G ini tangga nadanya sesuai yang kita tahu urutan mayor itu kan 1/2 1 1 1 setengah. Nah, itu urutannya mulainya dari G, artinya do-nya bukan di sini. Oh. Do-nya mulai dari G. Nada yang ini itu jadi titik nada dasarnya dari G. Jadi kalau tadi misalkan do re mi fa sol, sol ini jadi do, sol do re mi fa sol. Nah, jadi mulainya titiknya dari si yang G tersebut, jadi ke atas lagi. Mulainya dari G. Nah, di nada G kita hapus ya. Nah ini menarik. Kita bikin. Soalnya ada crash kan, pasti Ya, ada ketemu betul. crash. Kalau ini kan natural ya. Kalau di G ketemunya di nada ke-7 berarti ya? Ya, nada F, sebelum ke G. Fis. F crash ya, Fis. Do sama dengan G. Nah, G, ya. untuk memberi tanda bahwa ini bermain di G, berarti di sininya misalkan kita kasih nada birama 4/4. Nah, kemudian kasih tanda letaknya di mana si nada tersebut yang ada crash-nya, yang naiknya berarti di F ya. Di F. F. Iya. F posisi di sini bukan ditandai yang F di bawah, tapi F yang di atas. Ini kan posisinya kan tadi C, ya. D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Ya, di garis kelima, tepat di garis kelima ini nada F. Nah, untuk memberitahu tanda, apakah nanti tandanya gimana? Kadang, misalkan bermain di C sama dengan Do, kadang di sininya dikasih tanda pugar. Berarti ini fis nadanya bukan F karena ada tanda pugar. Apakah nanti setiap di bar selanjutnya harus seperti itu saja? Nah, tidak. Misalkan main di Do sama dengan G tidak perlu ditandai seperti ini, tapi di depan. Oh, bisa disimpan di depan. Disimpan di depan. Artinya di sini biasa saja gini. Nanti ketika kita bermain membaca, ketika ketemu nada F, berarti sudah otomatis itu fis. Karena di depannya sudah ada tanda crash 1 artinya G. Begitupun selanjutnya. Nggak harus di sana ya? Nggak harus di sana, kecuali dalam konteks berbeda. Misalkan ada yang ingin nadanya memang F. Misalkan nada selanjutnya di sini anggaplah di sini fis. Kemudian ini pengen F, gimana caranya? Dikasih tanda natural. Tandanya seperti ini. Nah, nanti ada di sini ya tanda natural. Artinya dia di sini main fis, kemudian ketika ketemu ini ada tanda natural, artinya dia kembali ke nada sebelumnya, ke F. Nah, setelah ini nada selanjutnya ketemu F lagi, balik lagi ke si fis lagi. Jadi tanda natural ini tanda untuk kembali ke normal, artinya misalkan gis ada tanda natural berarti jadi G lagi gitu, jadi seperti itu. Jadi berarti nggak harus bikin lagi. Nggak harus bikin lagi, jadi otomatis disebutkan di depan saja. Begitupun selanjutnya misalkan main di tengah nada D misalkan, nambah lagi cis misalkan, berarti nanti di kolom ke sininya nih dikasih tanda lagi. Nanti ketemu C berarti ya otomatis itu masuk nada cis. Jadi nggak perlu ditandain di setiap nadanya seperti itu. Oh gitu. Ya, seperti itu. Kalau misalkan penerapan tadi kan penempatan nada. Penempatannya saja. Nah sekarang kalau udah jadi ritmis gimana? Nah sekarang tadi kan sudah do re mi fa sol Pak, terus kemudian sama ritmis seperti apa? Oke, kita bikin yang sederhana misalkan ya. Kita bikin 2 bar saja. Ya 2 bar. 4/4 di C natural misalkan. Kita bikin, ada yang masih ingat tadi ini notnya? Not apa namanya?
Kemudian kita selanjutnya bikin lagi di sini. Kemudian kita kasih tanda istirahat. Istirahat, 1. Kemudian kita kasih nada lagi 1. Kemudian di sini kita setengah. Kita kasih boleh setengah? Boleh. Mau setengah boleh. Kita kasih nada setengah. Kemudian istirahat mungkin ya. Istirahat setengah. Kemudian kita kasih tanda yang 2 ketuk. Kemudian 1 ketuknya di sini. Contohnya misalkan seperti ini. Ini penerapan dari tadi kita sudah belajar bentuk dan nilai not seperti apa. Sebelum kita membunyikannya, kita sekarang hitung dulu sudah betul apa belum ini nilai-nilainya sudah terpenuhi dari birama 4/4 apa belum. Ini tadi not nilainya berapa ketuk? 1 ketuk. 1 ketuk. Yang ini nilainya berapa ketuk? Nilainya berarti Ini itu setengah, ini setengah. Yang ini istirahat 1 ketuk, ini 1 ketuk. Berarti sudah terpenuhi 4 ketuk. Sekarang yang ini setengah, ini istirahat setengah, ini 2 ketuk, ini 1 ketuk. Berarti sudah terpenuhi 4 ketuk. Secara penulisan ini sudah benar. Artinya dalam satu ruas birama ini ada 4 ketuk, ini ada 4 ketuk. Itu 4/4 ya. 4/4. Oke, sekarang kita coba bunyikan ya. Misalkan nah dasarnya do. Do. Coba bisa Do. Coba pambunyikan C. Nah, itu aja nih. Berarti Parian dibaca Nanti, doanya itu do. Itu re, itu mi gitu kan. Oke, nanti ini nada ini nanti kita coba Jadi, pakai alat musik ya. alat musik. Nah, ini videonya. Nah itu ya tadi sudah dimainkan pola ritmis dari yang sudah dibikin dari bentuk dan nilai not, kemudian diterapkan ke garis paranada dengan birama 4/4 seperti ini. Jadi lagu-lagu sederhana sebenarnya banyak nanti bisa dipelajari. Nanti di akhir juga nanti kita kasih contoh lagu-lagu sederhana dari lagu anak, lagu daerah, gitu ya, lagu nasional. Ya. Yang enggak terlalu jauh dari nilai 1/8. Yang kayak gini. Mungkin nanti teman-teman di rumah bisa coba pakai alat-alat yang sederhana, mulai dari recorder, dari pianika, atau yang nggak punya alat musik bisa pakai apapun. Pakai ember ya. Pakai ember, apapun. Yang penting ritmisnya ya. Cuman terkendala kalau alat musik ritmis itu di not-not yang seperti 2 ketuk, yang 4 ketuk dia tidak bisa panjang. Bunyi ya, nggak ada panjang bunyi. Tidak bisa. Kalau alat-alat melodis kan ada panjang bunyi. Panjangnya gitu, ada gemanya. Kalau alat musik ritmis ya dia sekali ketuk mungkin ada gemanya tapi tidak terdengar gitu. Tak cuman gitu. Nah, cuma seperti itu. Atau mungkin ada kalau malam ada tukang putu lewat. Nah, itu berapa ketuk tuh ya? Nah, benar. Itu kayaknya luar biasa, kayak saya waktu kuliah aja belajar flute, niup ada jejaknya gitu ya, maksudnya engap gitu. Tukang putu panjang banget, itu luar biasa panjang. Atau wasit nya. Wasit itu berapa tuh niup piriwit. Nah. Tit, panjang. Tahu dari misalkan contoh-contoh sederhana dari tepuk pramuka, misalkan tepuk pramuka sering kita dengar ta 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 ta. Nah, itu coba kalian terapkan bagaimana dibuat ke pola ritmisnya seperti apa. Iya, benar Parian. Itu mungkin ritmis ya, dengan alat-alat yang sederhana. Betul. Tapi kalau udah berkaitan dengan not atau nada, berarti mau tidak mau harus pakai alat musik yang bernada. Yang bernada. Nah, Parian kalau sudah terjadi seperti itu berarti sudah jadi melodi. Sudah jadi melodi. Oh. Jadi sebenarnya kalian kalau sudah misalkan menguasai pola ritmisnya dengan baik, kemudian belajar tentang tadi tata letak tangga nada, misalkan di C saja dulu, C mayor saja dulu misalkan tadi bentuknya seperti itu. Kemudian kalian coba bikin komposisi sederhana dari alat yang kalian punya di rumah. Kalian bisa bikin misalkan dari nggak usah pakai nada-nada yang atau bentuk nilai-nilai yang terlalu ribet yang 1/16, 1/32. Cari aja yang not 1 ketuk atau yang setengah ketuk, not penuh gitu. Asal jangan bikin
20 bar, tapi satu barnya not penuh semua. Waktu itu Tom. si ganut ya. Jadi seperti itu. Backsound Titanic ya, kayak gitu. Jadi ya bisa juga karena kan peristiwa bunyi kadang-kadang kita mendengar musik sama mendengarkan musik kan berbeda. Kalau kita mendengar musik ya orang lain lagi gitaran, orang lain bunyi apa, tapi kalau mendengarkan kita benar-benar mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Ya kita dengarkan peristiwa bunyi yang ada di sekitar kita aja. Kita merem sejenak, ada suara klakson motor tadi kata Bapak. Tit 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 tit. Nah, itu bisa jadi polaritmis. Atau ada juga kemarin saya lihat di Instagram Faris. Nah, dia main motong bawang Tapi pakai polaritmis. Nah, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita jeli ngelihat apa yang ada di sekitar kita, nah kita bisa belajar gitu. Nggak usah jauh-jauh. Musik itu bukan perkara tentang alat musik aja kok. Jadi apapun kita bisa intinya belajar. musik itu mengolah bunyi ya. Iya, mengolah bunyi. Nah berarti varian perjalanannya berarti tadi dari ritmis dulu ya. Dari ritmis dulu. Kemudian ada nada. Sebagai fondasi ya. Ada nada, kemudian ada birama. Kemudian masuk nantinya melodi. jadinya melodi. Iya, karena melodi kan bagian dari susunan nada-nada tersebut. Setelah jadi melodi nanti di bawah ada syair. Nah, jadi lagu. Ya. Berarti itulah proses terjadinya musik ya. Komposisi musik. Sebetulnya sederhana sih sebetulnya. Cuman mempelajarinya itu. Kadang kalau yang nggak terbiasa ribet juga ya. Ribet dan hoream. Kita pang nama. Baik, Pak Rian, atur nuhun pisan. Sami-sami, Terima kasih sudah bisa hadir datang di channel ini. Siap. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ya ngobrol-ngobrol berikutnya. Baik, teman-teman, obrolan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah dan menjadi berkah juga bagi kita ya, Pak Rian. Kita ketemu lagi di obrolan neangan ilmu berikutnya atau obrolan ngelmu berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan follow Instagramnya di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.